Saat ini, kerusakan yang terjadi pada saluran irigasi primer dan sekunder mencapai rata-rata 30%, sedangkan pada jaringan tersier mencapai 60%. Audit Kinerja Irigasi 2010. Penyebab kerusakan tersebut diantaranya karena longsoran tebing dan penumpukan sedimen. Kondisi jaringan tersier tersebut akan semakin bertambah buruk karena kemampuan finansial petani sangat lemah untuk mendukung operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Untuk itu, diperlukan adanya alternatif guna membantu petani dalam usaha meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier melalui rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan jaringan tersier baru. Berdasarkan hasil analisis, sudah dihasilkan teknologi beton ferrosmen saluran irigasi tersier, namun belum termanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dilaksanakan kegiatan penerapan terbatas teknologi beton ferrosmen saluran irigasi tersier pilot project dengan pelibatan masyarakat di Kelurahan Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, termasuk lesson learning tentang peningkatan kesiapterapan teknologi, operasi dan pemeliharaan, serta rumusan strategi, replikasi, dan industrialisasi teknologi ferrosmen. Ferrosmen adalah suatu tipe dinding beton bertulang tipis 3,00 cm yang dibuat dari mortar semen hidrolis dengan perbandingan campuran 1 semen berbanding 2-3 pasir. Diberi tulangan kurang atau sama dengan 6,0 mm dengan lapisan kawat anyam wire mesh. Ukuran kurang atau sama dengan 1,0 mm. Terus-menerus dan rapat. Ferrosmen merupakan teknologi konstruksi alternatif yang telah digunakan dalam penyediaan suplai air dan berbagai pembangunan irigasi yang mudah diterapkan, hasilnya kuat, lentur, tahan lama, dan lebih ekonomis, serta mudah diadaptasi ke dalam prinsip fisik, mekanik maupun teori hidrolika yang tepat. Pengembangan lining saluran dan box tersier irigasi ferrosmen pracetak sebagai inovasi teknologi rekayasa untuk meningkatkan mutu konstruksi. Saluran dan box tersier beserta pintu pembaginya dapat meningkatkan pemerataan distribusi secara rotasi maupun proporsional. Dengan adanya inovasi teknologi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan pembuatan saluran dan box tersier di lapangan sesuai dengan kebutuhan di lahan. Ferrosmen juga dapat diaplikasikan pada saluran pembawa maupun saluran pembuang. Kelebihan dari saluran menggunakan ferrosmen ini antara lain, biaya konstruksi lebih rendah daripada bahan konvensional lainnya. Kekuatan beton ferrosmen mempunyai kekuatan lebih tinggi. Segi berat konstruksi, beton ferrosmen mempunyai konstruksi lebih ringan, sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung yang rendah. Tahapan perencanaan penerapan teknologi beton ferrosmen meliputi 1. SID, Survey, Investigation, Design. 2. Sosialisasi.
Tahapan pelaksanaan pembuatan teknologi ferrosemen box tersier dan saluran secara precast yaitu 1. Pembesian. 2. Pembuatan backcasting. 3. Pengadukan mortar. 4. Pengecoran. 5. Pelepasan backcasting. 6. Curing. Precast saluran, lining, dan box tersier dipasang ke jaringan irigasi dan dilakukan finishing. Selain secara precast, pembuatan saluran dapat dilakukan secara in situ, langsung pada jaringan irigasi. Narasumber teknologi ferrosemen, verifikasi ferrosemen di Kabupaten Sleman ini sangat baik dan sangat memuaskan. Dan apabila kita bandingkan dengan pasangan konvensional atau batu kali, mungkin akan jauh lebih efektif dan efisien kita memakai ferrosemen, karena umur layanan dan stabilitas bangunan akan lebih lama, dan itu bisa dilakukan oleh para petani dan oleh aplikator lainnya atau rekanan dengan baik. Dan dari segi teknis keirigasian dan diuji secara lapangan, uji aliran, ternyata kehilangan airnya amat sangat sedikit sekali, sehingga efisiensinya naik dari 65 menjadi 92. Itu yang pernah kami lakukan di sini di pengujian aliran. Terima kasih dari Kementerian PU, dari kami selaku Ketua GP3A dan yang membawa P3A, kami sudah dibimbing, dididik untuk membuat suatu irigasi yang dapat diterima dengan masyarakat dengan baik, yang namanya ferrosemen. Kami sangat mudah sekali ini, dari air ini mengalir mudah sekali ke pematang sawah, ataupun yang dulunya belum bisa diairi sekarang sudah dapat diairi, dan masyarakat ini sudah bisa meniru dan membuat. Dan dalam waktu dekat ini juga kami ingin membuat atau meniru apa yang telah diajarkan dari Kementerian PU untuk diterapkan.